Oke, pernah kebayang nggak sih Anda bisa gitu aja bikin pemandangan keren atau klip video yang wah cuma modal kata-kata? Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal ngupas tuntas seni ngobrol sama AI visual, khususnya Kling AI. Iya, Kling AI ini kan salah satu model yang lagi canggih banget ya buat bikin gambar sama video dari teks. Betul, tujuannya biar AI ini ngerti persis apa yang ada di kepala Anda gitu. Biar imajinasi kita bisa jadi nyata. Sip, dan sumber kita kali ini ada panduan praktis nih. Isinya soal cara kerja Kling AI, terus ada tips-tipsnya juga. Kita coba bedah bareng ya, biar nemu cara paling oke buat komunikasi sama AI ini. Mari kita mulai deh. Jadi, anggap aja Kling AI ini kayak seniman jagoan. Tapi dia butuh arahan yang spesifik banget. Nah, disinilah prompt engineering itu main perannya. Anda jadi kayak sutradaranya gitu. Sutradara visualnya ya. Iya, penulis skenarionya. Pegang kendali penuh. Dan ini penting banget kan, soalnya ya AI mana bisa baca pikiran kita. Kalau instruksinya nggak pas, wah hasilnya bisa lari kemana-mana. Benar juga. Tapi kalau promptnya bagus, nah Anda bisa ngontrol detail visualnya. Mau warna apa, suasana gimana, gaya kayak apa. Proses bikin idenya juga jadi lebih cepat. Dan bisa bikin karya yang mungkin kalau manual susah atau lama banget. Jadi ini soal memaksimalkan si AI ya, bukan untuk untungan doang. Tepat sekali. Oke. Terus bahan utama buat prompt yang efektif, ini apa aja nih? Katanya kuncinya di deskripsi hidup dan jelas. Maksudnya gimana tuh? Ya intinya, jangan pakai kata yang ambigu, yang bikin bingung. Contohnya? Misal, jangan cuma bilang robot di masa depan. Itu kan Ya umum banget ya. terlalu luas. Nah, coba lebih spesifik. Misalnya, robot humanoid warna perak, matanya biru nyala, ada di kota futuristik yang rame mobil terbang pas senja. Wah, jauh lebih kebayang ya. Iya kan? Kalau buat video, bisa ditambahin lagi aksinya. Kayak, robot itu lagi ngelambai ke kamera. Oke, jadi deskripsi visual yang kuat itu fondasinya ya? Betul. Terus selain itu ada lagi nih senjatanya. Kata kunci pilihan. Kata kunci maksudnya? Ini detail-detail penting, kayak objeknya apa, hutan berkabut misalnya, atau warna, gaun merah nyala, bisa juga suasana, ekspresi gembira, komposisi, sudut pandang dari bawah, atau kalau video, ya jenis gerakannya. Oh, kayak air terjun geraknya lambat atau kamera ngikutin burung? Nah, itu dia. Terus, konteks cerita juga ngebantu banget. Konteks cerita? Kasih tahu AI-nya ini buat apa sih? Ilustrasi buku anak misalnya, atau klip pembuka video masak, atau suasana romantis buat undangan nikah. Oke. Jadi AI-nya punya arah gitu ya? Ngerti tujuannya apa? Iya, jadi dia nggak nebak-nebak lagi. Terus, gimana kalau kita pengen hasil yang gayanya spesifik banget? Kayak nuansa tertentu gitu? Bisa juga disebutin? Oh, bisa banget. Sebutin aja gaya atau referensi artistiknya. Mau gaya animasi Disney klasik? Bisa. Atau suasana cyberpunk yang warnanya neon. Wah, itu bisa jadi video keren tuh. Atau kayak kesannya kayak lukisan cat air atau filter film jadul tahun 80-an? Bisa. Tipsnya nih, kadang pakai referensi yang udah terkenyal itu efektif. Kayak gaya Van Gogh. Oh iya. Terus digabungin sama deskripsi. Contohnya, kafe di Paris pas malam hari, gayanya impresionis. Terus videonya panning pelan nunjukin orang lagi ngobrol. Menarik. Jadi bisa digabung-gabung gitu ya? Iya, justru kadang gabungin gaya yang beda, misal cat air sama cyberpunk, itu bisa bikin hasil yang unik banget loh. Wah, seru juga ya buat dicoba. Tapi kayaknya butuh beberapa kali percobaan ya? Nah, itu dia. Masuk ke poin berikutnya, proses iterasi atau percobaan. Jarang kan ya? Prompt pertama langsung plek, sempurna gitu. Banget, jarang banget. Jadi anggap aja ini kayak ngobrol sama AI-nya. Dialog. Oke. Anda kasih instruksi, AI kasih hasil, terus Anda lihat, kurang ini, terus perbaiki instruksinya. Prosesnya gitu terus. Mulai dari yang dasar, lihat hasilnya, perbaiki atau tambah detail, ulang lagi. Contohnya gimana tuh proses iterasinya? Misal mau bikin hutan ajaib, prompt awal gitu doang, hasilnya mungkin biasa aja. Saya pernah coba, malah kayak taman belakang rumah, haha. Waduh. Nah, baru setelah direvisi, ditambahin detail kayak jamur warna ungu berpendar, kabut tipis, baru deh nuansa magisnya keluar. Oh gitu.
Jadi emang mesti sabar dan coba-coba terus ya? Iya, jangan takut buat eksperimen. Baik buat gambar diam, atau kalau mau bikin video, ya tambahin elemen gerakan, durasi, gitu. Oke. Nah, selain kata-kata, ada lagi nggak sih yang perlu diperhatiin di Kling AI ini? Kayak settingan teknis gitu? Ada dong. Kling AI ini punya tombol rahasia lain, istilahnya parameter teknis. Parameter teknis, apa aja tuh? Kayak rasio aspek. Ini ngatur bentuk kanvasnya. Mau 16:9 yang landscape buat video YouTube. Atau 1:1 kotak buat Instagram. Atau 9:16 yang potret buat story atau reels. Ah iya, ukuran gambarnya ya? Iya, betul. Terus ada juga setelan buat resolusi atau kualitas gambar. Durasi videonya mau berapa lama. Sama tingkat detailnya mau seberapa rumit. Penting juga nih buat dieksplorasi. Oke, dicatat. Terus ada nggak sih kesalahan umum yang sering dilakuin orang pas bikin prompt? Jebakan-jebakan gitu? Ada. Yang paling sering itu promptnya terlalu samar. Kayak tadi, bikin sesuatu yang keren. Kerennya gimana kan gak jelas. Mm-mm. Terus, kalau terlalu banyak detail yang beda-beda dalam satu kalimat panjang, AI-nya juga bisa bingung. Mending fokus ke beberapa elemen utama aja. Oh, dipecah gitu ya? Iya. Terus ini menarik nih. AI itu kadang agak susah sama kata negatif. Kayak jangan atau tanpa. Loh, kenapa gitu? Iya. Mungkin algoritmanya lebih fokus ke apa yang harus ada, bukan apa yang nggak boleh ada. Jadi mending fokus ke deskripsi positif aja. Apa yang Anda mau ada di gambar atau video itu. Oke, masuk akal. Dan yang paling penting, tiap AI itu punya kepribadian sendiri loh. Kling AI juga gitu. Jadi coba aja variasi prompt, lihat gimana dia responsnya. Belajar dari situ. Siap. Coba kita lihat contoh transformasinya ya. Misal, ide awal cuma seekor kucing. Biasa banget kan? Iya, standar lah. Terus kita tingkatkan. Kucing oranye gemuk, lagi tidur di atas tumpukan buku deket jendela. Udah lumayan nih. Oke, udah ada cerita dikit. Nah, sekarang tambahin sentuhan seni. Kalau buat gambar, gayanya kayak lukisan cat minyak klasik, detail banget. Mantap. Dan kalau mau jadi video, Bisa ditambahin lagi. Gerakannya slow motion. Kucingnya lagi ngulet males. Terus ada partikel debu terbang di cahaya senja. wah, Tambahin lagi, suasananya tenang, magis. Mungkin ada musik latar yang lembut. kebayang banget jadinya. Beda jauh ya dari sekedar seekor kucing. Nah, itu dia. Lihat kan gimana detail deskripsi, suasana, gaya, sama elemen video itu bisa ngubah ide simple jadi cerita visual yang kaya banget. Iya. Itu kekuatan prompt yang diracik dengan baik ya. Persis. Jadi ini bukan cuma ngasih perintah, tapi lebih kayak kita lagi ngebimbing si seniman AI-nya. Betul. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, prompt engineering ini bukan cuma soal ngikutin aturan kaku, ya. Justru sebaliknya, ini tentang ngebebasin dan ngerjimahin imajinasi Anda. Maksudnya? Ya coba aja kombinasi yang unik, misalnya kota yang terbuat dari permen. Atau coba ekspresiin konsep abstrak, visualisasi kedamaian di pagi hari. Wah, seru tuh. Atau gabungin gaya yang nggak kepikiran sebelumnya. Pahlawan super tapi ada sentuhan batiknya, kenapa enggak? Bisa aja ya. Kling AI ini kan awat buat memperluas palet kreatif Anda. Jangan dibatasi. Oke, jadi kalau dirangkum nih, kunci buat bercerita ke Kling AI itu pertama, deskripsi yang hidup dan jelas. Iya. Terus kata kunci pilihan yang spesifik. Sentuhan gaya artistik juga. Terus proses iterasi, coba perbaiki itu penting. Banget, jangan lupa manfaatin parameter teknisnya. Hindari perintah yang ambigu atau negatif tadi ya. Dan yang paling utama, Bebaskan imajinasi Anda. tepat. Dengan ngerti cara komunikasi ini, Anda itu udah bukan sekedar pengguna lagi. Anda jadi sutradara visualnya, senimannya. Alat kayak Kling AI ini bener-bener buka pintu buat wujudin ide-ide visual dengan cara yang ya mungkin dulu cuma bisa diimpiin atau butuh waktu lama banget. Oke, jadi sekarang Anda udah punya bekal nih, cara ngobrol sama seniman AI ini. Kira-kira, cerita visual apa atau dunia tak terlihat mana yang bakal Anda pilih buat dihidupkan pertama kali pakai Kling AI? Selamat mencoba dan berkreasi ya!